Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendukung pengembangan potensi Desa Wisata Cibuntu Kuningan, Jawa Barat melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Menparekraf saat melakukan kunjungan ke Desa Wisata Cibuntu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menjelaskan keberadaan wisata dapat menjadi simbol kebangkitan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Lantaran desa wisata mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara langsung. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, selebritas dan konten kreator Cinta Laura, Direktur Tata Kelola dan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Kemenparekraf Indra Nitwa, Bupati Kuningan Acep Purnama, Kadis Porapar Kabupaten Kuningan Toto Toharudin, dan Kepala Desa Wisata Cibuntu Awam. Desa Wisata Cibuntu yang berjarak 17 km dari kota Kuningan, Jawa Barat ini terletak di kaki Gunung Cermai, yang menyajikan pesona alam hamparan hijau persawahan dan hutan bambu serta daya tarik alam lainnya. Terakhir, saya menghadirkan Cinta dan Ega. Kalau level internasional ini ada Cinta, dan Cinta ini jagonya konten kreatif. Generasi Z merupakan satu generasi yang menurut saya harus kita terus libatkan dalam pengembangan desa wisata ke depan. Oleh karena itu, ajang Anugerah Desa Wisata ini merupakan uji coba para penyelenggara dan pengelola desa wisata untuk 7 kategori utama, yaitu kategori CHSE, kategori toilet, kategori souvenir, kuliner, fashion, dan kria, kategori daya tarik wisata, kategori desa digital, kategori homestay, dan kategori konten kreatif. Tadi yang disampaikan oleh Cinta dan Ega itu benar banget. Kita nggak akan mungkin bisa bercerita untuk ke generasi Z dan milenial kalau kita tidak membuat konten-konten yang mengajak mereka mengapresiasi desa-desa yang ada di sekitar kita, sehingga ini menjadi simbol kebangkitan ekonomi. Potensi desa wisata yang diresmikan pada 2012 itu dikenal dengan keindahan alamnya, mulai dari air terjun Gongseng hingga camping ground yang dilengkapi dengan fasilitas toilet bersih yang ramah bagi wisatawan. Bagi yang menyukai sejarah, Desa Wisata Cibuntu juga terkenal dengan situs Saurip Kidul, Bujal Dayeuh, dan Hulu Dayeuh, yang di dalamnya terdapat peninggalan berupa arca pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang uniknya lagi, tampak dari kejauhan deretan rumah yang beratap genteng mirip sekali dengan permukiman warga, namun ternyata di sana adalah kandang domba, ternak warga yang dulunya berada di dekat rumah mereka. Dipindahkan lantaran terdapat aturan dari pemerintah, masyarakat pun sepakat untuk memindahkan ternaknya ke sana. Alhasil saat ini menjadi daya tarik wisatawan yang datang ke Desa Wisata Cibuntu dengan nama Kampung Domba. Tidak hanya itu, pada 2016, Desa Wisata Cibuntu meraih penghargaan sebagai salah satu dari 5 desa terbaik dalam bidang homestay di tingkat ASEAN. Hingga sampai saat ini, masyarakat desa berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan penyediaan akomodasi yang tetap menerapkan protokol kesehatan CHSE. Pada kesempatan yang sama, Bupati Kuningan Acep Purnama mengatakan desa wisata yang berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai desa wisata yang menerapkan konsep community-based tourism kedua di Indonesia itu merupakan salah satu dari 25 desa wisata yang ditargetkan Pemda Kuningan untuk dikembangkan. Selain itu, Acep juga menceritakan, kondisi desa dahulunya adalah tempat eksplorasi atau galian. Lantaran masyarakat sadar dan didukung oleh berbagai pihak, maka desa wisata Cibuntu bisa menjadi seperti saat ini. Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 mengangkat tema Indonesia Bangkit yang diharapkan dapat mendorong semua pelaku wisata dan industri kreatif mampu meningkatkan perekonomian dan kapasitas masyarakat lokal. ADWI 2021 merupakan sebuah ajang pemberian penghargaan kepada desa-desa wisata di seluruh Indonesia yang memiliki prestasi dengan 7 kategori penilaian, yaitu kategori homestay, toilet, souvenir, desa digital, CHSE, konten kreatif, dan daya tarik wisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan PT MRT Jakarta serta Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores mempromosikan kampanye Rindu Labuan Bajo Komodo di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta. Kampanye itu turut menghadirkan penampilan animal pop Komodo, tari kontemporer rekreasi anak muda dari Pulau Komodo dan Pulau Rinca, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini disaksikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Sana Fatina, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar. Tarian unik ini merupakan hasil dari kegiatan inkubasi program Akselerasi 2020 melalui subsektor seni pertunjukan. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf berkolaborasi dengan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Penampilan ini sekaligus menjadi agenda uji publik atas keberhasilan kegiatan tersebut. Acara ini juga menghadirkan talk show,
Musik Performance, Sasando Performance, serta pameran pelaku UMKM ekonomi kreatif Labuan Bajo, yakni Muku Cookies, The Morin Coffee, New Eden Moringa, Cuing Labuan Bajo, Bajo Bloom, dan Labora Art. Menparekraf mengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk mempromosikan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Labuan Bajo yang merupakan satu dari 5 destinasi super prioritas. Rangkaian kegiatan meliputi promosi produk wisata pariwisata lokal berupa atraksi budaya atau pertunjukan, paket wisata tematik, serta produk-produk ekonomi kreatif. Kita bertemu dengan teman-teman Animal Pop Komodo sama Mbak Sana waktu itu, sama Pak Amin, kira-kira bulan Januari 2021, baru awal bertugas, dan saya sangat kagum dengan hasilnya. Waktu itu saya tanya sama Pak Amin, sama Bu Sana, sama teman-teman di sana, pernah nggak berwisata teknologi, wisata terkini, yaitu wisata di MRT? Jawaban dari Animal Pop Komodo waktu itu, wah Pak, jangankan ke MRT, ke Jakarta aja belum pernah. Alhamdulillah, hari ini adalah kolaborasi bersama Jaklingko, MRT Jakarta, Wonderful Indonesia, dan Kemenparekraf bersama akselerasi juga dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores menghadirkan Animal Pop Komodo. Menparekraf menjelaskan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo saat ini menunjukkan peningkatan yang baik, naik sekitar 20 hingga 30% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dengan kegiatan ini, ia berharap tidak hanya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo yang bertambah, tapi juga kualitas wisatawan yang meningkat, sehingga benar-benar dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Menparekraf berharap ke depan kolaborasi ini bisa ditingkatkan dengan menghadirkan lebih banyak lagi promosi pariwisata dan ekonomi kreatif dari daerah lain di Indonesia. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Sana Fatina, menjelaskan, kegiatan ini diharapkan makin meningkatkan awareness wisatawan dan publik terhadap pariwisata di Labuan Bajo Flores, juga menjembatani akses pasar produk pariwisata Labuan Bajo Flores di Jakarta, sehingga produk kreatif lokal dapat laku terjual. Program ini juga diharapkan mampu mendorong penyebaran informasi terkait potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo Flores. Selain itu, mendorong Labuan Bajo sebagai lokasi event, serta mendukung kampanye Bangga Buatan Indonesia untuk produk UMKM Labuan Bajo Flores. Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menambahkan, pihaknya siap untuk berkolaborasi lebih jauh dengan Kemenparekraf dalam mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air. Saat ini ada 13 stasiun MRT Jakarta yang dapat menjadi lokasi promosi pariwisata serta pameran produk ekonomi kreatif. Tim Eljan Media, laporkan.